Berdoa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa. Let's pray. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, good morning everybody. Nah, ya, kita mau mulai persekutuan kita pada hari ini ya. Anak-anak mau memuji Tuhan bersama-sama, dipimpin sama Bu Lili. Halo, selamat pagi anak-anak. Sudah siap semua ya? Yuk, siapa yang masih ngantuk? Gak ada ya? Sudah pintar semua, sudah hebat semua. Oh, masih ngantuk. Aduh, sekarang duduknya yang tegak supaya tidak ngantuk. Ya, supaya tidak ngantuk, jangan bersandar, tapi duduknya tegak. Oke? Kita akan memuji Tuhan. Kita akan mengucap selamat pagi sama Tuhan. Ya, selamat pagi Tuhan ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih, Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cinta dia. Siapa yang belum memuji Tuhan ya? Siapa yang masih diem ya? Yuk diulangi sekali lagi. Anak-anak semua bersuara ya, semua memuji Tuhan ya. Supaya tidak ada yang ngantuk. Sudah siap nanti mendengar firman Tuhan. Diulangi lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih, Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cinta dia. Sekarang dilihat di luar, mata apa? Mataharinya udah keluar belum ya? Oh sudah. Halo. Oh ya, sekarang kita lihat mataharinya. Supaya mataharinya bertambah tersenyum, kita memuji Tuhan. Matahari bersinar terang ya, semuanya bersama-sama. 1, 2, 3. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak lagunya di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Dari terbit matahari
biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Siapa yang sudah siap mendengar firman Tuhan? Aku. Iya, semua sudah siap ya. Kalau sudah siap, kita akan ya menyanyikan baca kitab suci ya, bersama-sama yuk. Ya, setelah itu nanti kita berdoa. Halo, kita akan mendengar firman Tuhan. Yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Anak-anak sudah siap mendengar firman Tuhan? Tapi sebelumnya kita berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, sikap berdoa yang baik. Kita berdoa. Lilis akan memimpin doa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh berkumpul pada pagi hari ini. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang hadir memimpin kami semua, supaya kami dengan sikap yang baik boleh mendengarkan firman-Mu, dan pimpin dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak siap ya mendengarkan firman Tuhan? Shalom anak-anak, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah siap ya? Coba siapa yang ingat tentang kisah penciptaan dunia? Ketika Tuhan menciptakan terang dan gelap, cakrawala, daratan dan tumbuhan, benda-benda penerang di langit, matahari, bulan dan bintang, binatang udara dan binatang air, binatang darat dan manusia. Tuhan melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Nah, apakah anak-anak tahu dan ingat siapa nama manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan? Ya, betul sekali. Mereka adalah Bapak Adam dan Ibu Hawa. Tuhan menempatkan Bapak Adam dan Ibu Hawa
di sebuah tempat yang disebut dengan Taman Eden. Taman ini begitu indah. Ada banyak pohon dan tanaman, binatang, serta sungai yang mengalir di sana. Lalu, kira-kira apa ya yang harus dilakukan oleh Bapak Adam dan Ibu Hawa di taman itu? Jawabannya dapat anak-anak baca bersama Mama dan Papa dalam kitab Kejadian 2 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, dari ayat tersebut artinya adalah Bapak Adam dan Ibu Hawa harus merawat dan menjaga Taman Eden yang menjadi tempat tinggal mereka, supaya taman itu tetap indah, tetap terjaga, dan tetap bersih. Nah anak-anak, sama halnya seperti Bapak Adam dan Ibu Hawa, kita manusia yang hidup sekarang ini juga punya tugas untuk memelihara tempat di mana kita hidup dan tinggal, yaitu di bumi ini. Tuhan ingin agar kita menjaga dan merawat bumi kita. Tapi, bagaimana ya caranya supaya kita bisa merawat dan menjaga bumi kita? Coba yuk kita tanyakan sama-sama kepada guru-guru PPL kita ini. Selamat pagi, apa kabar kalian semua? Kakak harap kalian baik-baik saja ya. Hari ini kita akan membahas tema tentang kepedulian terhadap lingkungan. Nah, sekarang kakak tidak sendiri, kakak bersama Karisma. Nah, ini kakak udah diundang sama Kak Fitri nih. Kira-kira mau bahas apa ya Kak ini? Ya baik Kak, hari ini kita akan membahas tentang kepedulian kita terhadap lingkungan. Oh, kepedulian terhadap lingkungan. Iya. Kira-kira kepedulian terhadap lingkungan itu bagaimana ya Kak? Ya, kepedulian kita terhadap lingkungan itu seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon, seperti itu Kak. Oh, jadi Kak kira-kira apa ya akibatnya kalau kita menebang pohon sembarangan, buang sampah sembarangan, itu akibatnya apa Kak? Akibatnya banyak Kak. Salah satunya kalau kita membuang sampah sembarangan bisa terjadi banjir. Terus kalau kita menebang pohon bisa terjadi longsor karena tidak ada yang menahan tanah untuk satu hujan Kak. Oh, begitu ya Kak. Pantesan aku sering lihat di TV ya Kak, banyak berita terkait banjir, terkait longsor. Berarti itu karena kita nggak menjaga lingkungan kita. Iya. Karena itu Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang mulia untuk memelihara dan menjaga alam kita Kak. Halo adik-adik, jadi ketika kita membuang sampah sembarangan akan berdampak pada kita semua, yaitu adanya banjir. Yang kedua, ketika kita menebang pohon sembarangan akan berdampak juga kepada kita, yaitu tanah longsor. Nah adik-adik, di saat seperti hujan seperti ini, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bukan berarti ketika musim panas juga kita harus membuang sampah sembarangan. Tidak boleh juga adik-adik, karena itu akan berdampak bagi kesehatan kita. Dan juga menebang pohon secara sembarangan akan berdampak juga kepada kita. Kita kan tadi telah mengetahui bagaimana sih sebenarnya akibatnya ketika kita tidak menjaga lingkungan kita. Nah, adik-adik, ternyata ketika kita tidak menjaga lingkungan kita dengan baik, kita juga akan mengalami kerugian. Contohnya kalau banjir, otomatis barang-barang berharga atau apapun yang kita miliki bisa saja hancur. Ketika longsor pun demikian. Nah, itu mengapa adik-adik sangat penting kita untuk menjaga lingkungan kita. Kita membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak tanaman, apalagi menebang pohon secara sembarangan. Nah, Tuhan pun telah mengajarkan kita untuk kita merawat lingkungan kita. Harus memelihara lingkungan kita. Karena ketika lingkungan kita bersih, kita juga akan sehat. Begitu adik-adik. Kiranya
adik-adik dan kakak juga boleh tetap menjaga lingkungan, karena lingkungan yang bersih, orang-orangnya pun pasti sehat. Oke adik-adik. Baik adik-adik, ayat hafalan bagi kita di minggu ini terambil dari Kejadian 1 ayat 31a yang berbunyi demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Oke, sekali lagi ya. Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Baik adik-adik, demikian ayat hafalan kita. Adik-adik jangan lupa dihafalkan dan diingat ya adik-adik. Terima kasih adik-adik semua. Sampai bertemu minggu depan. Shalom. Nah, anak-anak sudah tahu kan tentang cerita firman Tuhan hari ini? Siapa yang tadi mendengarkan dengan baik ya? Oke, semuanya mendengarkan dengan baik. Jadi sekarang Miss Melia akan menjelaskan tentang aktivitas hari ini. Nah, anak-anak, untuk aktivitas ibadah hari ini, silahkan anak-anak siapkan kertas yang bergambar pohon dan juga bunga-bunga. Lalu siapkan pewarna, gunting, dan juga alat tulis. Silahkan anak-anak untuk mewarnai semua gambar ini dan juga mengguntingnya satu persatu. Sudah diwarnai dan juga digunting seperti ini ya. Berikutnya siapkan kertas kosong. Silahkan anak-anak membuat kreasi kebun sesuai ide dan juga kreasi kalian sendiri. Boleh dengan menggambarkannya. Lalu anak-anak bisa menempelkan gambar-gambar ini. Rangkailah menjadi kebun bunga yang indah. Atau bisa juga anak-anak merangkai dan juga mencampurkannya dengan media-media yang lain. Anak-anak bisa menambahkan berbagai media yang anak-anak miliki di rumah. Bisa menggunakan daun-daun kering, bisa menggunakan ranting-ranting yang sudah kering, bisa menambahkannya dengan lilin ataupun malam, lalu bisa ditancapkan dengan batang korek api seperti ini ya. Nah, silahkan anak-anak berkreasi menggunakan ide dan juga kreasi kalian sendiri. Aktivitas hari ini mengingatkan kita semua untuk kita bisa menjaga lingkungan kita supaya bisa menjadi lingkungan yang indah dan juga terawat. Nah, anak-anak sudah bisa kan buat sebagus mungkin sesuai ide dan juga kreativitas anak-anak sendiri. Jangan menyerah, coba supaya anak-anak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jangan lupa kirimkan tugasnya kepada ibu guru supaya ibu guru tahu kalau anak-anak bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Sekarang anak-anak sudah menyiapkan persembahannya atau belum ya? Coba siapkan persembahannya. Kita akan memberikan yang terbaik dan Maria akan memimpin dalam persembahan. Mari anak-anak, kita akan mempersembahkan. Anak-anak siapkan celengan yang sudah dibuat dan juga uang persembahan. Sudah siap anak-anak? Ya, anak-anak, kita akan menyanyikan lagu persembahan Burung Pipit yang Kecil sambil anak-anak mempersiapkan kotak persembahan dan juga uang yang akan dimasukkan ke dalam kotak. Mari kita menyanyi Burung Pipit yang Kecil. Burung
bibit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat merawat bumi ini dengan baik, menyayangi setiap ciptaan-Mu Tuhan, dan selalu menjaga lingkungan kami tetap bersih. Saat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, agar boleh memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, persekutuan kita pagi ini sudah selesai. Bu Yati akan memimpin doa penutup pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bersekutu, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memberikan persembahan buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar melalui ibadah saat pagi hari ini, kami anak-anak-Mu boleh senantiasa setia kepada Tuhan, kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Memberkati setiap anak-anak-Mu yang belajar di rumah, Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka, sehingga anak-anak kami Tuhan boleh bersukacita, boleh bergembira di dalam belajarnya di rumah. Berkati Pak Kamu di dalam membimbing mereka, Tuhan tolong, Tuhan bahkan campur tangan dengan kesabaran Bapak Mama mereka di dalam membimbing anak-anaknya. Berkati setiap orang tua mereka ya Tuhan, di dalam setiap pekerjaannya Tuhan juga akan campur tangan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya anak-anak, terima kasih anak-anak sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini ya. Kita mau nyanyi dulu ya sebelum kita menutup ibadah. Kita mau menyanyi lagu Yesus pokok dan kita caranya ya. Pakai gerakan ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya,
tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Anak-anak tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus ya. Tiap hari anak-anak juga berdoa dan juga baca kitab suci, supaya anak-anak tetap tinggal di dalam Yesus. Oke? Oke anak-anak? Iya, selamat pagi anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah.